Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin donat kapal selam menggunakan teknik 47 dan juga bubuk ajaib. Hasilnya luar biasa empuk, donatnya ngembang dengan sempurna, hasil letteringnya juga tinggi ya teman-teman. Oke, yang mau praktek silahkan langsung catat resepnya dan bisa praktek bareng aku ya. Ini dia untuk hasilnya super gemoy, rasa cream cheese nya juga enak banget, dan ini super mantul ya teman-teman. Untuk rotinya super lembut, krimnya enak, dan untuk buahnya seger banget. Baik, resepnya silahkan langsung dicatat. Aku pakai 500 gram tepung protein tinggi, 70 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, kemudian total air dan juga telur, 2 air plus telur totalnya 290 gram. Bahan-bahan ini di mixer terlebih dahulu selama 4 menit. Nah, untuk resep manapun aku memang selalu menggunakan teknik ini ya. Jadi teknik ini aku namai dengan teknik 47 karena setelah menit keempat ragi dan BI dimasukkan. Untuk takaran raginya itu 6 gram dan takaran BI-nya 2 gram. Aku juga tambahkan ansis atau bubuk ajaib. Ansis seujung sendok aja atau sekitar 1,5 gram ya teman-teman. Kira-kira segini. Nanti hasilnya itu super lembut banget, dan kelembutannya itu setelah hari keempat kelima pun kelembutannya tetap sama. Setelah itu di mixer kembali selama kurang lebih 3 menit. Jadi total mencampurkan ragi itu 3 menit. Kalau teman-teman kesulitan mencampurkan lagi secara langsung, raginya bisa ditambah air ya teman-teman. Ini dia di menit ke-7 kita masukkan margarin dan juga garam. Untuk teman-teman yang menggunakan SP bisa dimasukkan di tahap ini ya teman-teman. Untuk margarinnya itu aku pakai 50 gram. Dan untuk garamnya 6 gram. Untuk resep aku recook dari Mama Mauza. Tapi untuk margarinnya di resep beliau itu 20 gram. Untuk aku revisi, aku tambahkan jadi 25 gram per 250 gram tepung. Setelah margarin masuk, mixer bisa dipercepat. Aku pakai di kecepatan 4 ya teman-teman, kecepatan maksimal dari mixer ini. Untuk adonan 500 gram biasanya dia itu kalis di menit ke-20. Tapi untuk adonan 250 gram biasanya 15 menit udah kalis. Kelebihan menggunakan teknik 47 ini yang pertama adalah tidak over mixing ya teman-teman. Aman banget karena raginya kita masukkan di pertengahan ngadon. Meskipun di uleni atau di mixer lama, dia tidak akan over mixing sehingga hasil donatnya itu tidak alot. Kemudian yang kedua, ketika di rounding itu hasilnya lebih mudah padat, lebih mudah mulus, dan untuk hasil roundingannya itu bulat sempurna ya teman-teman. Jadi nanti donatnya pun hasilnya bagus. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu cara mencetak dari donat kapal selam, teman-teman perhatikan setelah di rounding dan di resting kurang lebih 25 menit. Ini kemudian digilas ya. Cara menggilasnya itu dibalik terlebih dahulu. Baik, teman-teman bisa perhatikan baik-baik. Ini gampang banget. Ambil adonan yang pertama kita rounding.
kemudian dibalik ya teman-teman, jadi menggilasnya itu posisi dibalik, kemudian gilas hingga pipi. Posisi dibalik seperti ini tujuannya supaya ketika dilipat, hasil lipatan itu posisi bagian donat yang atas. Jadi hasilnya yang atas tetaplah di atas, jadi hasilnya tetap mulus ya teman-teman. Setelah kita gilas, kemudian diolesi dengan air. Air di sini fungsinya seperti lem. Bagian sisi-sisi dan juga tengah diolesi dengan air, kemudian direkatkan. Setelah itu bagian pinggirnya juga kita rekatkan juga. Jika dirasa susah, ini teman-teman bisa menggunakan tambahan air di bagian sisinya supaya rapat dan juga padat terkunci. Apabila hasil adonannya ini, hasil cetaknya padat dan juga terkunci, nanti untuk hasil donatnya itu bagus. Jangan lupa digilas lagi supaya hasilnya nanti bisa lebar dan juga besar. Pastikan untuk bagian pinggir itu harus benar-benar terkunci ya. Jika susah bisa ditambahkan air lagi sedikit demi sedikit. Setelah itu aku siapkan untuk kertas nasi, kemudian aku taburi tepung dan aku letakkan di atasnya. Setelah itu di proofing 1 jam atau hingga mengembang. Untuk teknik 47 ini biasanya memang agak lebih lama ya teman-teman, jadi harus lebih bersabar. Yang penting hasilnya maksimal. Nah, ini dia hasil setelah semuanya dilipat. Ini di proofing. Teman-teman boleh proofing tertutup atau terbuka sesuai dengan kebiasaan masing-masing saja ya, supaya lebih enak. Kemudian jika sudah mengembang dengan sempurna, ini bisa kita goreng. Gorengnya dengan minyak panas, apinya tidak usah terlalu besar. Kemudian naruhnya harus pelan-pelan ya teman-teman supaya hasilnya juga bagus. Jika bagian sisinya tadi terkunci dan juga rapat, dia hasilnya bagus. Seperti ini ya teman-teman. Tapi jikalau tadi kita bentuknya tidak rapat, ketika membentuk donat adonannya tidak rapat, nanti hasilnya dia jelek. Ini dia hasilnya. Jika sudah dingin bisa kita beri krim. Untuk krim itu sesuai dengan selera ya. Bisa menggunakan krim mocha, krim cheese, krim vanilla, boleh pakai buttercream juga, boleh pakai whipped cream, terserah. Bisa disesuaikan dengan harga jual di masing-masing daerah teman-teman. Ini dia hasilnya setelah digoreng, cantik banget, menul-menul menggunakan teknik 47 dan menggunakan bubuk ajaib dari Ansis ya teman-teman. Ini donat setelah 2 hari, teksturnya tetap lembut seperti hari pertama. Untuk donatnya juga tetap kokoh. Menggunakan Ansis dan teknik 47, donatnya itu hasilnya kokoh tapi tetap super lembut. Untuk kelembutannya itu bahkan tidak berubah setelah berhari-hari ya teman-teman. Kemudian jika sudah, ini aku potong bagian tengah dan juga diisi dengan krim serta buah stroberi dan juga anggur. Untuk isian sebenarnya bisa bervariasi, bisa diisi dengan biskuit-biskuit atau bisa diisi juga dengan topping-topping lainnya ya, sesuai dengan kreasi teman-teman sendiri. Emang untuk ini krimnya bisa agak banyakan supaya hasilnya cantik, tapi kalau untuk teman-teman yang customernya nggak suka krim, krimnya bisa dikurangi tipis-tipis aja, tapi isiannya yang banyak ya. Kemudian kalau mau lebih enak, buah-buahannya diisi juga di bagian tengah ya teman-teman. Jika sudah, ini kita rapikan. Dirapikan dengan menggunakan ujung sendok atau juga bisa menggunakan pisau, baru kita letakkan untuk buahnya. Buahnya sesuai selera dan sesuai yang ada di daerah teman-teman ya, boleh stroberi, anggur, mangga, melon. Jadi terserah, bisa kita kreasikan. Ini dia hasilnya, cantik banget, semoga teman-teman suka ya.
Jangan lupa untuk subscribe, like, kemudian komen dan juga share supaya aku lebih semangat untuk bikin konten lainnya. Nah, ini dia aku bikin juga yang versi anggur ya teman-teman. Caranya sama ya, diisi kemudian ditopping dengan juga menggunakan buah. Ini dia hasilnya, semoga teman-teman suka. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye. Untuk hasilnya tuh super lembut banget, jadi teman-teman wajib ikut untuk resep yang ini.